Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rasyid yang semoga diberi taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tak seperti biasanya setiap malam Rabu. Ini bukan jadwal saya, tapi saya hadir di sini, maka saya katakan tak seperti biasanya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat sebagai amal soleh kita semua yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal yang soleh, akhlak yang mulia, serta kehidupan yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Setelah kita memuji bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya selain nikmat iman, nikmat Islam, selain nikmat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selain nikmat kita diakui sebagai hambanya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tingkat ubudiyahnya paling sempurna dan paling tinggi, dan beliau sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Beliau dipuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya pengikut, banyak atau tingginya jabatan dan kedudukan beliau, tapi karena status beliau sebagai hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan ini status yang tinggi, yang mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di saat peristiwa Isra Mi'raj, di momen yang sangat bersejarah, sangat istimewa, di mana buah dari Isra Mi'raj itu kita sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, terus merasakan buah Isra Mi'rajnya Nabi. Apa itu? Salat 5 waktu. Ini makanya terus kita setiap hari berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Setiap hari kita berusaha untuk meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena panitia meminta kami menyampaikan masalah akidah dan masalah tauhid yang lebih mendalam katanya, ya, saya sampaikan insyaallah 3 poin. Saya ambilkan dari kitab Ushulus Tsalatsa. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu
bahwasanya wajib atas muslim baik lelaki maupun wanita mempelajari 3 hal dan sekaligus mengamalkannya. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ilmu dan amal yang sekaligus harus kita ketahui dan kita tunaikan. Pertama, Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki kita. Dan Allah tidak membiarkan kehidupan kita tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa norma, tanpa syariat. Sebaliknya, Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa saja yang menaati Rasul itu, dia masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul itu, dia masuk neraka. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun itu mendurhakai Rasul utusan Allah. Kami azab dia dengan azab yang berat. Inti kesimpulan masalah yang pertama, taat Rasul. Ini saya belum mensyarah. Ini saya baru menerangkan secara global terlebih dahulu. Ilmu yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim laki maupun wanita, taat Rasul. Yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridha, Allah tidak senang, Allah tidak suka, Allah tidak mau jikalau dia dipersekutukan dengan siapapun ketika ibadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak ridho yang disekutukan itu malaikat, wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang diutus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid kepunyaan Allah, jangan engkau berdoa kepada Allah di dalamnya dengan seorang pun. Kesimpulan perkara yang kedua adalah yang wajib untuk diketahui dan diamalkan muslim laki maupun perempuan, yakni mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Yang ketiga, yang terakhir, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Bahwa orang yang sudah taat Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi orang yang tersifati dengan dua hal ini. Dia sudah taat Rasul, dia sudah mentauhidkan Allah, tidak boleh untuk loyal, setia kepada orang-orang yang mengasihi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabat terdekat. Waddalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahti anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi minal muflihun. Kamu tidak akan jumpai, kau nggak akan dapati siapa suatu kaum
yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Kalau memang benar mereka iman kepada Allah dan yaumul akhir, kok saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kokohkan, Allah tetapkan keimanan dalam hati mereka dan dikuatkan dengan roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah golongan Allah, pasti mereka sukses dan beruntung. Kesimpulan yang ketiga yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim lelaki maupun perempuan adalah menerapkan wala wal bara. Menerapkan wala wal bara. Ini kita baru membacakan materi secara global yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, seorang mujaddid abad ke-12 Hijriah, dan kita berusaha untuk mendeteksi, menganalisa, mengamati cara dakwah seorang mujaddid, cara dakwah seorang reformis, dan cara penyampaian seorang yang sampai sekarang athar dakwahnya bisa kita rasakan, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin sampai zaman sekarang ini. Ini adalah buah dari dakwah beliau, dakwah tauhid, yang mencontoh dakwah para nabi dan rasul. Dan beliau adalah sosok ulama rabbani, sosok ulama yang membimbing, yang mengarahkan umat dari perkara-perkara kecil ke perkara-perkara yang lebih besar. Dari sini kita bisa tahu ini pada baru penggalan sedikit karya beliau dalam kitab Ushulus Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Kita bisa cermati satu, beliau ketika hendak menjelaskan 3 perkara penting ini, beliau gunakan dengan kata i'lam, ketahuilah. Dan kata i'lam ini mengandung isyarat penting wajib, alias kalau diabaikan dosa loh. Dan apa yang akan beliau sampaikan ini bukan perkara sampingan, bukan perkara biasa, tapi perkara istimewa. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, Allah gunakan kata apa? I'lam. Ya, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ketahuilah, ilmuilah. La ilaha illallah. Ya. Bukankah la ilaha perkara yang paling besar? Bahkan seandainya bumi ya, lapis 7 ditambah langit lapis 7 bersama isinya selain Allah Subhanahu wa taala ditaruh di satu daun timbangan, la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini bukan kalimat sepele ya. Dan apa yang akan beliau sampaikan ini juga bukan hal yang ringan, tapi hal yang pokok, yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu beliau mendoakan rahimakallah, yang kedua, semoga Allah merahmatimu. Ini ciri ulama yang mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW disifati Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Bagaimana sifat rasul yang diutus Allah itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat
merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Ya, memikirkan nasib umatnya, betul-betul menginginkan. Azizun alaihi mahanitum harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya dan sangat ingin keburukan terjauhkan dari mereka. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau pengasih penyayang. Maka di antara bentuk kasih sayang dai, termasuk bentuk kasih sayang murabbi, ulama, ahli ilmu, doa, mendoakan umat. Bahkan dikala disakiti sekalipun, ada teladan pada Nabi kita Muhammad SAW saat beliau ditolak, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah, ditawari malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung kepada orang-orang yang menentang Nabi SAW. Justru beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada anak keturunan mereka orang-orang yang ibadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka penting Bapak Ibu sekalian, doa. Kita mendoakan. Kalau kita punya anak didik, ya anak didik kita doakan. Kita punya anak kandung kita doakan. Kita punya murid, kita punya jamaah, kita punya siapapun, doakan. Kita nggak tahu, ya, mudah-mudahan dari doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah gampangkan hati, Allah bukakan hati, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan. Tidak tahu kan? Ya, tidak tahu. Dulu Nabi SAW banyak mendoakan sahabat-sahabat beliau dan punya efek yang bagus kepada para sahabat beliau. Baik, yang berikutnya saya tidak rinci apa itu rahimakallah, mengingat waktu. Terus berikutnya, perkara ini diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, laki, perempuan, tua, muda. Kalau mereka muslim, mereka wajib untuk mempelajari 4 hal ini. Apakah hal ini berarti selain orang non muslim gak wajib? Ya, sebenarnya semua manusia itu diwajibkan ibadah kepada Allah, tapi lebih diwajibkan lagi untuk dikaji, dipelajari orang muslim. Kalau bukan orang muslim yang mengkaji, mempelajari dan mengamalkan perkara ini, lalu siapa? Maka beliau tekankan muslim, laki dan perempuan wajib untuk mempelajari dan wajib untuk mengamalkan 3 hal. Yang pertama, taat Rasul. Beliau sebelum mengkristalkan atau sebelum mengerucutkan inti hal yang wajib dipelajari dan diamalkan muslim laki dan perempuan, yaitu taat Rasul, beliau beri muqaddimah. Beliau berikan latar belakang kenapa taat Rasul itu wajib. Kenapa? Pertama, beliau memulai dengan redaksi Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat. Ya. Jadi urutannya begini. Allah menciptakan manusia. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan manusia hidup tanpa aturan. Contoh begini. Manusia saja misalnya, jenengan misalnya buat istana. Dong netan rumah mereka, netan masjid. Yang sawah ini pun jenengan bangun istana. Terus jenengan isi nggak usah banyak-banyak lah, 100 orang. Ya, 100 orang itu jenengan tunjuk. Ini nek ketua, nek RT ini, ya nek satpame, ya nek
penjagaannya, petugas kebersihannya, macam-macam dengan tugas dan fungsi serta peran mereka masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, ketika jenengan punya istana di situ yang isinya 100 orang, tiap hari jenengan cukupi kebutuhan mereka. Ya kebutuhan sandang, pangan, papan jenengan jangan cukupi. Ya. Terus cukup begitu aja. Sebetulnya disuplai makan, minum, pakaian, kebutuhan semua jenengan penuhi. Tapi nggak ada aturan di situ. Secara akal jenengan ridho. Mungkin itu jenengan lakukan? Atau pasti jenengan buat aturan di situ? Buat aturan nggak? Masih buat aturan. Aturan itu jenengan buat fungsinya untuk apa? Pasti untuk kemaslahatan, ya, dan keberlangsungan istananya panjenengan. Betul tidak? Ya, raya diatur terus piye engko? Sing menangan, sing bocil-bocil engko ora dikei mangan, mus dipek kabeh. Enek sing rakus, enek sing lah begitu tipe-tipe manusia itu. Mesti ada yang punya tipe baik, ada yang punya tipe buruk. Ya, kalau nggak diatur nanti yang kuat akan menindas yang lemah. Ya, yang pinter akan minteri yang bodoh. Kan begitu. Itulah kehidupan dan itu kenyataan. Lah bagaimana dengan bumi? Lebih gede nggak dibanding istana yang jenengan tadi buat? Lebih banyak nggak penghuninya? Lebih banyak. Makanya ya, Allah nggak cukup cuma ngasih rezeki, menciptakan, nggak cukup dengan itu. Karena apa? Kalau nggak dikasih aturan, rusak. Buminya rusak, manusianya juga rusak. Ya kayak istana jenengan kurang aturan, wah kok jendela sing apik dibedek jebol, pintunya dijobok lah gitu kan, dicuri nanti barang-barangnya kan gitu. Terus jenenge tipene wong macam-macam. Begitu pula bumi ini. Allah berikan kepada kita manusia khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana pendahulu kita, bapak kita Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Kalau nggak dikasih aturan, rusak tatanan kehidupan. Buminya juga rusak. Maka setiap umat itu pasti diutus Rasul. Pasti diutus Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Yang seruan rasul itu ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah jauhi taghut. Kita kembali ke sini. Jadi sangat urgent sekali. Ya. Dan itu sebenarnya maslahat bagi manusia, bukan maslahat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maslahat bagi manusia sendiri. Yaitu dengan Allah utus utusan, yaitu Rasul. Karena penguasa bumi juga Allah, pemilik bumi Allah, ya pengatur bumi Allah, yang berhak mengutus Rasul siapa? Ya Allah. Dan yang berhak membuat tatanan, yang berhak membuat hukum, yang berhak membuat syariat siapa? Ya Allah. Masa podo-podo menungsone, kau harus ikut hukum dari saya, kau harus ikut aturan dari saya. Rusak. Manusia itu tipenya macam-macam, gitu kan? Dan syariat aturan yang pasti itu maslahat bagi manusia harus sumbernya dari Allah. Harus sumbernya dari Allah. Coba kalau seandainya istana panjenengan niku wau, wong 100 niku wau, oh aku sing berak gawe aturan ning kene. Misale, kira-kira misale si A gawe aturan ten mriku, kira-kira nguntungke dheweke apa ngrugekke kira-kira gawe aturan? Mesti sing nguntungke. Tapi yang sing duwe istana sing gawe aturan, beda to Pak cara pandangnya? Beda. Pasti dienggo kemaslahatan semua. Ya kemaslahatan istana, ya kemaslahatan penghuni istana dan semua yang ada di istana. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan aturan di bumi ini untuk manusia, ya untuk maslahat mereka. Tapi kalau sesama manusia yang buat aturan, rusak nanti. Paham ya? Makanya aturan yang terbaik itu ya Allah. Aturan dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum manusia harus sesuaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai, dolim itu nanti. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang membawa aturan, bawa syariat, bawa hukum ini siapa? Rasul. Maka menaati Rasul ini hukumnya wajib. Karena taat Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka sama Rasul, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kalau taat Rasul itu berbuah kebaikan, durhaka kepada Rasul berbuah kehancuran. Fir'aun. Ya. Dulu di masa Fir'aun, Allah utus siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Itu utusannya Allah, sama seperti Nabi Muhammad diutus untuk umat ini. Lihat itu. Ya, Fir'aun ini sebagai kacamata atau sesuatu untuk kita bercermin. Oh, ndek ben Fir'aun kuwi ra patuh karo Nabi Musa, sombong, adigam adigono, ora gelem manut, ora gelem miturut. Akhirnya apa? Allah azab Fir'aun. Sedangkan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, Allah selamatkan sampai ke daratan. Ini bukti yang jelas, bukti yang nyata bahwa taat Rasul itu sumber kebaikan. Durhaka kepada Rasul sumber keburukan. Berarti setiap muslim laki maupun wanita wajib taat kepada Rasul. Ada kisah yang mengagumkan untuk aplikasi di zaman sekarang ini. Dulu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai Isra Mi'raj, itu kan ketika Nabi cerita kepada orang kafir Quraisy, dicemooh, ya, dicemooh, dilecehkan, tidak mungkin itu jadi. Menurut akal kita nggak mungkin itu. Lah saya saja atau di antara mereka ketika perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu butuh berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan pulang pergi. Kok ini Nabi Muhammad ini, ya kalau mereka kan nyebutnya Muhammad, kok cuman semalam, apalagi ke langit? Nggak masuk akal, mustahil. Coba, ini bisa kita terapkan di zaman sekarang. Mereka menggunakan apa? Logika. Ya toh? Mereka menggunakan apa? Logika. Mereka enggak ingat Allah yang mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang pertanyaannya, yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan karepe nabi dewe. Saka Mekah ke Madinah, kalau nabi sendiri yang melakukannya, ya mungkin kita mungkin akal manusia akan mengatakan, wah ini enggak mungkin. Karena nabi sendiri yang melakukannya. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, apa yang sulit bagi Allah? Inilah cara pandangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kaum kafir Quraisy tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana responnya Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan Isra Mi'raj itu? Jikalau beliau yang mengatakannya, in kana qalahu qad sadaqa. Kalau beliau yang mengucapkannya sungguh benar. Gitu loh. Kalau beliau yang mengucapkannya sungguh benar. Alias apa? Abu Bakar melihat orang atau siapa yang mengucapkan itu. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy dibangun cara berpikirnya itu pakai akal mereka, logika mereka, ilmunya mereka. Matching enggak ini? Enggak matching. Maka nanti banyak syariat itu ditolak gara-gara enggak sesuai akal. Mengedepankan akal daripada wahyu. Ini namanya enggak taat Rasul ini. Ya, enggak taat Rasul.
Contohlah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang di zaman ketika itu sangat, ya, cuman kendaraan tercepatnya ya kuda. Ya, mungkin kalau kita hadir di kala itu, apakah kita akan membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi SAW atau termasuk yang mendustakan? Inilah pentingnya Bapak sekalian, taat yang kuwi saka Allah Rasul. Kalau berita sami'na wa amanna, kami dengar, kami percaya. Tapi kalau itu perintah sami'na wa ata'na, itu pentingnya. Itu tingkatan siddiq, tingkatan membenarkan, di bawah levelnya para nabi. Ini yang akan kita bangun, dan ini yang diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk taat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan taat kalau sesuai hawa nafsu, ya aku manut, ya rasa sesuai ya tak tolak atau ragu-ragu atau tak ukur dulu pakai akal manusia. Sebenarnya syarah untuk ini masih panjang dan lebar, tapi karena mengingat waktu saya cukupkan untuk yang pertama itu saja, taat kepada Rasul. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kira wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa menaatiku dia masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku dia adalah orang yang enggan masuk surga. Yang kedua, Allah tidak ridha untuk disekutukan. Ya, untuk disekutukan. Ketika seorang ibadah kepada Allah, Allah enggak ridha jikalau disekutukan dengan makhluk, malaikat ataupun nabi yang diutus. Kabarnya begini Bapak sekalian. Misal, kalau di tengah-tengah kita ada makhluk yang punya kekuatan yang luar biasa, taruhlah seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa bergerak cepat, terbang langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya 600 sayap. Ya, kampungnya Lut saja dengan satu ujung jarinya 5 kampung Lut disongkel. Kira-kira kalau orang dengar mitos saja sudah takut ya dengan makhluk yang seperti itu, apalagi kalau real. Ya enggak? Mitos buta hijau itu mitos atau fakta? Mitos. Bagi orang-orang dahulu, takut nggak sama buta hijau? Takut. Buktinya kalau takut, pas gerhana dikentongi. Nah, gimana kalau ini fakta Bapak Ibu sekalian? Ada malaikat Jibril, itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan, punya kekuatan yang besar, melebihi jin, melebihi setan, melebihi siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat Jibril itu rasulnya dari kalangan para malaikat, yang paling utama di antara para malaikat. Kira-kira pantas enggak jadikan sekutunya Allah? Halo? Pantas enggak? Oh, sing kaya ngono wae ra pantas. Allah enggak ridho kok bila disekutukan, baik itu malaikat yang terdekat. Ya, kita bicara malaikat dulu ya. Bagaimana kalau yang disekutukan Allah itu pohon beringin, sing gede, sing umurnya ribuan tahun? Apa manfaatnya? Gitu kan? Ya, orang sering melihat atau di suatu daerah yang angker, weh hati-hati loh, ya neng kono ora ngebel, neng kono kok gawat, kono kuwi, neng kono gawat, ya kono banyak sudah berapa kali memakan kurban, terus diwedeni, terus minta perlindungan kepada jin penunggu tempat itu. Sama malaikat Jibril menang siapa kira-kira? Hah? Jin yang nunggu situ, kalau seandainya betul ada loh ya, itu mitos atau fakta itu? Ya, kalau seandainya itu ada dan bisa seperti itu, para malaikat Jibril ampuh ndi, Pak? Jawab. Ya mesti ampuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja nggak boleh disekutukan sama Allah, apalagi jin penunggu situ. Paham? Allah nggak ridho jika disekutukan dengan siapapun, malaikat terdekat maupun rasul yang diutus. Sekarang kita bicara manusia. Tadi kita bicara malaikat. Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi Muhammad lebih afdal siapa?
Halo, Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa ya? Aku rapal nih. Yang biasa diistighatsai, yang biasa dimintai, yang biasa selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Badawi, Syekh siapa itu? Sama Nabi Muhammad afdal siapa? Nabi Muhammad. Apakah Allah ridho disekutukan dengan Nabi Muhammad? Tidak. Allah enggak ridho. Walaupun yang disekutukan itu Nabi Muhammad SAW, apalagi manusia di bawah Nabi Muhammad SAW. Bentuknya entah dengan doa, entah dengan menyembelih kurban, entah dengan takut, berharap, cinta, ya, dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah yang harusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diserahkan kepada Allah. Allah enggak ridho itu. Makanya ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Itu karena menyerahkan ibadah yang berupa penyembelihan kepada selain Allah. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ridha walaupun seekor lalat dipersembahkan untuk selain Allah. Bagaimana kalau kerbau? Bagaimana kalau sapi? Bagaimana kalau ayam? Bagaimana kalau kambing? Allah jelas enggak ridha. Apa dalilnya? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka jangan engkau berdoa kepada Allah, ya, bersama Allah dengan selain Allah. Sekarang masajid itu ada dua makna. Satu, a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Ya dahi, ya tangan, ya kaki. Itu enggak boleh dipakai untuk berdoa, meminta kepada selain Allah. Karena itu miliknya Allah. Jenengan orang mau minta, pakai apa? Tangan toh. Ini tangan siapa yang punya? Allah. Maka enggak boleh minta kepada penghuni kubur. Enggak boleh minta kepada selain Allah. Itu punyanya Allah kok dipakai untuk minta kepada selain Allah. Allah enggak boleh. Satu, anggota sujud. Dua, tempat-tempat sujud, masjid. Masjid di situ ada makam, ada kuburan, dipakai sholat, dipakai sujud, minta sama Allah, doa kepada Allah, tapi ada juga selain Allah di situ. Ridha nggak Allah? Nah, itu. Karena masjid itu punya Allah, nggak boleh di rumahnya Allah ada selain Allah yang diagungkan, dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang ketiga, singkat-singkat aja ya, karena di tempat yang lain ya satu poin ya satu kajian, atau mungkin satu paragraf satu kajian. Di sini langsung 3 poin. Ya, karena ini murojaah. Murojaah. Yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah. Ya, kalau orang itu sudah taat Rasul, mentauhidkan Allah, tidak syirik, konsekuensinya itu ada. Kayak di Al-Fatihah itu loh. Ya. Ini urut-urutannya seperti Al-Fatihah itu. Kan di Al-Fatihah kan memuji menyanjung Allah SWT. Terus menyatakan ibadah hanya untuk Allah, meminta hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa ya, agar ditunjukkan jalan yang lurus. Setelah itu apa? Barok. Setelah menunjukkan loyalitas kita, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Di surah An-Nisa dijelaskan itu, baru minta jauhkan kami dari golongan orang-orang, bukan golongan yang kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, orang Yahudi, orang Nasara. Maka orang yang sudah bertauhid, sudah taat Rasul, sudah bertauhid, ini enggak boleh loyal, setia kepada orang yang mengusir Allah dan Rasulnya, meskipun orang terdekat. Contoh Nabi Ibrahim. Ya, contoh Nabi Ibrahim. Siapa yang menentang Nabi Ibrahim? Bapaknya sendiri. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ya ada loyalitas kepada bapaknya? Bahkan ketika Nabi Ibrahim mau meminta mendoakan bapaknya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau cabut. Beliau enggak memohonkan ampun untuk bapaknya karena enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disanjung oleh Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu Allah puji dengan 4 sifat. Ummat. Ya, kenapa boleh dikatakan umat? Bukankah umat itu jumlahnya banyak? Tapi satu orang Allah sebut dengan umat. Karena memang di zaman beliau tok yang beriman. Masya Allah, tantangan beliau itu jauh lebih berat daripada tantangan kita, Bapak sekalian. Ini loh, zaman ini banyak banget tuh ini. Banyak banget. Masa dengan kebatilan nggak ada yang berani? Nabi Ibrahim ya berani menentang kaumnya yang berbuat syirik. Bahkan beliau hancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka buat selain Allah. Walaupun risikonya beliau dibakar. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, api tidak membakar beliau, menjadi dingin. Maka Allah memuji beliau dengan umat. Satu orang tapi satu umat. Ya. Jadi yang dicari itu kualitas, Bapak Ibu sekalian, bukan kuantitas. Satu tapi ya diabadikan dalam Al-Quran, jadikan contoh sampai hari kiamat, lebih baik daripada 1000 tapi nggak bisa jadikan contoh dan teladan. Qanitan, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kalau kita jadi Nabi Ibrahim, wah berat. Diperintah Allah Subhanahu wa taala ya hijrah dari Irak ke Syam. Terus kemudian diperintah Allah setelah punya anak Ismail ditempatkan di Mekah yang ketika itu masih lembah, nggak ada penghuni, nggak ada siapa-siapa, ditinggal anak istrinya. Di sini loh, iman itu di sini, taat Allah ya. Ini penting. Tadi loh, taat Allah ya taat Rasul. Di sini Nabi Ibrahim tidak pakai logika. Kalau pakai logika kan mikirnya begini, aku ndokok ke bojoku karo anakku nggon kaya ngono kuwi engko mangane apa? Lah ngono to nganggo pikiran kita. Ya, tapi kalau kita mikir itu Allah yang ngatur, ya sudah selesai. Penak ngono to, Pak. Enek sing ngatur kok, enek sing ngeki rezeki kok, enek sing duwe kok. Tapi nganggo pikiran kita mumet. Nggih to, mumet. Lah iki kok yen enek wong jahat piye? Yen enek kewan berbisa piye? Yen engko itu kan pakai logika manusia. Maka beliau tinggalkan anak istrinya di situ, tinggal pergi. Dikejar sama Hajar. Tidak kemana engkau? Hajar juga nggak tahu kenapa kau ditinggalkan. Tapi nggak dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian ketika ditanya, Allah amuruk, apakah Allah yang memerintahkanmu? Ya iya. Barulah Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ini menunjukkan kuatnya ya pembenaran dan keyakinan mereka kepada Allah. Ini yang harusnya sifat-sifat dan keyakinan seperti ini yang harus tertanam dalam jiwa umat zaman sekarang. Iya, karena apa? Karena kalau yang dipikirin logika sih orang masuk, kita disuruh ngamalkan sunnah, waduh, gue ngamalkan sunnah, gue kayak piye, akal sih yang melaku. Tapi kalau ini perintah Allah, ini perintah Rasul, khalas. Allah yang ngatur nanti, kan begitu, ya. Oh, ya, itulah. Terus begitu pula ketika beliau diperintah untuk menyembelih putranya Ismail, beliau laksanakan. Tunduk dan hanif, lurus, tidak termasuk orang musyrik. Maka beliau, Bapak Ibu sekalian, jadi teladan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri diperintahkan mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kuat, ya, yang tangguh, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Nah, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang yang bersamanya, orang-orang yang beserta Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan semua apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari amalan perbuatan kalian yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha'u abadan.
dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan untuk selamanya. Kapan permusuhannya berakhir? Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman hanya kepada Allah semata. Tadi saya sudah bilang sama panitia maksimal 3/4 jam, dan ini sudah 3/4 jam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ada benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah keliru dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.